Menteri Perdagangan itu dia menunjukkan bahwa negara ini dalam kasus minyak goreng dikontrol oleh mafia-mafia katanya. Dan sebenarnya Menteri Perdagangan ini kan sudah dari Januari ya ngurusin minyak goreng, itu kan jadi dia akan menaikkan inflasi yang langsung kena kepada rumah tangga, orang miskin khususnya yang memang 60% pengeluaran orang miskin itu kan pada pangan. Seperti buruh ya, serikat buruh itu marah pasti dengan situasi seperti ini. Nah, kan kita lihat sepanjang sejarah Indonesia ada, ya minyak goreng itu langka baru sekarang 3 bulannya. Sebelum ini pernah ada ya ketika krisis 98. Krisis 98 itu ada, baru sekali itu terjadi. Tapi ketika pemerintahan Habibie itu seminggu selesai. Dengan rejim Jokowi ini sebenarnya kita tahu bahwa ini bukan soal Mendak Lutfi. Jokowi juga sudah lama perintahkan Menteri Perdagangan untuk mengamankan harga minyak goreng dan mengadakan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi bisa lakukan. Makanya Jokowi kan yang paling penting buat dia bagaimana happy-happy dengan motor JP. Ya kan? Untuk biar aja lah rakyat yang pusing dengan minyak goreng, tapi Jokowi senang-senang dengan naik motor di Mandalika. Ya, itu kan memang ciri-ciri orang yang memang sebenarnya dia nggak peduli juga dengan rakyat. Aktivis 98 berkumpul, Syaganda berkata, kita kembali perjuangkan bersama-sama Indonesia tanpa Orba. Pertemuan aktivis 98 patut disambut baik oleh semua pihak. Pasalnya, perjuangan Indonesia baru tanpa Orde Baru atau Orba masih harus terus diperjuangkan. Itu lantaran hingga kini Orba masih bercokol di negeri ini. Setidaknya, itu dapat diidentifikasi dengan adanya gejala otoritarianisme gaya baru melalui wacana penundaan pemilu 2024. Demikian disampaikan aktivis senior Syaganda Nainggolan dalam acara bertajuk Bergerak Bersama Membangun Negeri di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan. Saya berbahagia hari ini karena teman-teman 98 ini reklaim atas politik perjuangan mereka yang hampir hilang. Pada saat ini saya baru membicarakan seluruh rakyat Indonesia bernyanyi. Hari-hari esok adalah milik kita dan Indonesia tanpa Orba. Ujar Syaganda. Menurut Syaganda, rekan-rekan aktivis 98 yang turut hadir dalam pertemuan kali ini dulu turut andil memperjuangkan reformasi. Hingga spirit perjuangan itu tetap harus diwujudkan. Yang diinginkan Indonesia tanpa Orba. Gerakan teman-teman berhasil menurunkan Soeharto. Saya bilang ke Mas Hinton, Ton, sekarang itu yang kuasai masih Orba. Yang sekarang justru dijawab oleh Mas Hinton melalui kritik terhadap Luhut. Tegasnya, atas dasar itu, Syaganda menilai pertemuan aktivis 98 pada kesempatan ini adalah pertemuan penting. Sebab aktivis 98 saat ini sudah berdiaspora di berbagai lini ruang publik. Terlebih, Orba masih terus menghantui dan membayangi kekuasaan Indonesia. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan hari ini, pertemuan ini adalah pertemuan penting. Karena saya lihat tokoh-tokoh 98 ini sudah menguasai ruang publik. Ray Rangkuti, Arief Puyono, Mas Hinton, Faisal Asegaf, dan lain-lain. Semua ruang publik ini dikuasai. Cerita teman-teman 98 bagaimana kita kembali memperjuangkan bersama-sama upaya kita ini betul-betul Indonesia tanpa Orba. Pungkasnya. Demo 11 April berpotensi mengulang peristiwa 98. Arief berkata, aksi turunkan Jokowi hampir masif di luar Jakarta. Politikus Gerindra Arief Puyono mengingatkan pemerintah tidak menganggap enteng aksi demo mahasiswa 11 April 2022. Menurut Arief, aksi demo mahasiswa itu perlu diwaspadai karena bisa memicu terjadinya gelombang protes yang lebih luas dari masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Situasi nasional kemungkinan terjadi people power untuk menggalang
menurunkan Pak Jokowi dengan persoalan harga sembako yang naik tinggi, PHK di mana-mana, usaha kecil pada bangkrut, BBM dan LPG mahal. Kata Arief Puyono melalui layanan pesan pada Minggu. Politikus sekaligus aktivis buruh itu menilai situasinya akan berbahaya jika para demonstran sampai menduduki gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta. Menurut dia, partai politik atau parpol pendukung pemerintah di MPR DPR juga akan sulit untuk loyal jika massa bisa menembus masuk ke gedung wakil rakyat itu. Jika aksi massa bisa tembus gedung DPR, maka sangat mungkin peristiwa 98 terulang, ucapnya. Arief meyakini upaya melengsarkan Jokowi tidak akan pernah terjadi selama TNI Polri solid mendukung dan berada di belakang Presiden ke-7 RI itu. Mimpi saja untuk melengsarkan Jokowi, ujar mantan wakil ketua umum Partai Gerindra itu. Selain itu, Arief memprediksi aksi demo mahasiswa 11 April 2022 tidak akan sebesar yang digembar-gemborkan di media. Namun, jangan dianggap enteng, karena aksi-aksi turunkan Jokowi hampir masif di luar Jakarta, kata Arief Puyono. Kilas balik peristiwa 98 yang disebut Arief Puyono, yakni kerusuhan pada Mei 1998 soal tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie serta beberapa peristiwa lainnya. PPSI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Dalam aksi 11 April nanti mahasiswa akan menyampaikan setidaknya 6 tuntutan, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena dinilai mengkhianati konstitusi. Mendesak dan menuntut presiden menunda dan mengkaji ulang undang-undang IKN termasuk pasal-pasal bermasalah. Karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga. Menuntut presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya. Mendesak presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Menuntut presiden menyelesaikan konflik agraria Indonesia. Yang terakhir, menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.